Sudah berdoa belum ya? Belum. Terima kasih. Sekarang ketua kelasnya siapa kelas ini ya? Mas Yusuf, silakan dipimpin berdoa. Ya, sudah mulai. Apa yang nggak masuk hari ini? Nanda kenapa? Sama Fildam kenapa? Ada sakit. Nanda sakit. Kalau Fildam? Izin ya. Iya baik. Semoga kita mendoakan Nanda ya. Semoga cepat pulih sakitnya. Gitu ya. Terima kasih tadi ketua dan krunya yang sudah menyiapkan LCD untuk hari ini. Sekarang pelajaran di PS? Ya. Iya. Untuk hari ini kita temanya apa ya? Ya kalau yang kemarin kita sudah belajar apa ya? Peran lembaga sosial untuk yang sumber. Nah, oke baik, sumber daya alam. Coba Bu Guru kepengen kalian konsentrasi untuk mapel IPS ini, maka Bu Guru cek coba. Tepuk 1, 2, 3. Yang bisa membedakan antara jeruk, duku, sama apel. Di mana jeruk itu berdiri, duku itu mengambang, apel duduk. Jeruk, duku, apel. Dah, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ada yang tahu apa enggak? Menurut kalian mengapa ada orang yang bisa sukses bekerja karena dukungan lembaga tertentu, sementara ada yang kesulitan? Bu. Ya. Karena menurut saya keberhasilan seseorang bukan semata karena dukungan lembaga, tapi juga karena kombinasi antara motivasi individu dan jejaring yang dia miliki. Baik, terima kasih untuk Mas Hafiz, tepuk tangannya mana. Jadi kalau menurut Mas Hafiz itu jadi kesuksesan seseorang itu tidak satu-satunya lembaga sosial yang ada di lingkungan untuk mensupportnya, tetapi juga motivasi diri gitu ya. Terus kemudian ada jejaringnya. Nah, nih. Jadi sekarang kalian ini mumpung lagi SMP, tambahlah jejaring. Kalian jejaring teman yang positif ya. Jangan kok selamanya jejaring mabar yuk. Hanya mabar saja. Jejaringnya itu diperluas dengan selamanya, yuk kita melakukan penelitian apa yuk gitu. Yang positif tujuannya. Biar kalian jejaringnya itu semakin luas. Paham ya? Lanjut. Nah ini tujuan pembelajaran hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai lembaga sosial. Yang kedua, menganalisis hubungan antara lembaga sosial dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Terus kemudian yang ketiga, memberikan contoh nyata. Nanti kamu harus kepo-kepo ya, kepo-kepo sama narasumber yang ada di luar, mungkin ada bu guru yang lain, untuk tanya, Bu, di sini ada lembaga sosial, ada apa aja sih? Terus kemudian nanti kamu menuliskan ke dalam LKPD online. Yang keempat, menunjukkan sikap keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kolaboratif dan komunikasi yang aktif. Di mana ini adalah profil lulusan yang akan Bu Guru review hari ini untuk pertemuan kali ini di tema bagaimana peran lembaga sosial untuk pemanfaatan sumber daya manusia. Jadi nanti Bu Guru akan berkeliling untuk menilai sikap. Tadi kalian sudah mengetahui tujuan pembelajaran hari ini apa. Sekarang waktunya untuk berbagi pengalaman. Bu Guru yakin ini dalam satu kelas ini minat dan bakatnya itu masing-masing. Ada yang suka gambar, ada yang suka masak kayak Bu Guru, ada yang suka olahraga kayak Bu Guru, ada yang suka, tentunya nggak ada yang suka ngupil ya. Nah, kalau ngupil itu rutinitas, bukan minat dan bakat ya. Jadi kalian harus bisa membedakan. Nah, ada yang mau berbagi nih. Bu, saya suka bola nih. Lembaga yang berperan apa ini? Kayak gitu. Coba. Oke, baik. Mas Oman ya? Baik. Gimana? Mas Oman bakatnya apa? Saya memiliki bakat di sepak bola. Oke, baik. Terus? SSB di Kesugihan, berarti kalau latihan di lapangan Selarang ya? Iya, terus? Iya, ekstrakurikulernya apa? Oh, sepak bola juga, terus? Dan saya mengikuti MKFA, yaitu Akademi Sepak Bola. Tepuk tangan untuk Oman. Ternyata selain
minat dan bakatnya Mas Oman di SSB juga di ekstrakurikuler sepak bola di sekolah, ternyata Mas Oman juga sudah mengikuti kompetisi ya. Nah, ada lagi yang punya minat bakat lagi? Oh ya, sampingnya coba siapa ya? Mas Faiz. Mas Faiz bidang apa bakatnya? Oh ya, Saya mempunyai bakat pantomim. Saya juga mendaftar SMA pantomim di sekolah ya. mengembangkan bakat saya agar Oke, baik. Tepuk tangan untuk Mas Faiz. Nih, kemarin Mas Faiz yang ikut lomba pantomim di kabupaten ya? Iya, kita doakan Mas Faiz bisa berkembang lagi ya, biar bisa mewakili Jawa Tengah mungkin ke Indonesia. Siapa lagi? Satu lagi yang ya. Oh ini ketua OSIS kita ini ya. Berarti bakatnya ngapain Mas kamu Mas? Banyak. Aku memiliki bakat berorganisasi. Berorganisasi, baik. Mendaftarkan diri sebagai ketua OSIS. Mm-mm. Saya terpilih dan saya berusaha untuk mengembangkan bakat saya bersama pengurus OSIS yang lain untuk memajukan nasional. Tepuk tangan untuk ketua OSIS kita. Kalian nanti belajar akan menganalisis kasus untuk mengkorelasikan antara peran lembaga sosial dengan peningkatan atau pemanfaatan kualitas sumber daya manusia. Gitu ya. Pembagian kelompoknya sama seperti kemarin, yaitu 4-4, depan belakang sudah duduknya sudah berkelompok ini ya. Ya, sudah membawa gadget juga ya. Sudah. Ini silahkan kalian dibaca dulu kasusnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya, Bu, maksudnya gimana? Kalau sudah paham, lanjut ke slide berikutnya. Sudah, sekarang Bu Guru kasih yang layout komiknya ya. Nah nih, komiknya seperti ini. Jadi ada beberapa pemuda-pemuda yang ada di desa. Pertanyaankah? Dari kamu membaca tadi dan melihat komik ini, yang tidak berperan dalam suatu desa itu lembaga apa dan apa? Lembaga apa dan apa? Pendidikan dan ekonomi. Pendidikan dan ekonomi. Tapi untuk mengembangkan desa harusnya kedua lembaga itu bisa berperan dengan baik untuk pemanfaatan sumber daya manusia. Nah, sekarang kita analisis bersama kasus ini dengan sekarang waktunya untuk diskusi ya. Lanjut. Nah, mencari informasi bisa dilakukan dengan seperti biasa Bu Guru pembelajaran yang kemarin-kemarin, yaitu menggunakan HP, terus kamu bisa bertanya ke narasumber guru lain di luar, kemudian bisa saja ke perpustakaan untuk mencari informasi yang relevan dengan tugas yang akan Bu Guru berikan. Nah, ini tugas bisa dalam bentuk Canva, kemudian dalam bentuk foto, juga bisa video, kemudian bisa juga kertas. Nah, nih LKPD online-nya bisa kalian barcode ya, barcode di sini, atau nanti Bu Guru akan kirimkan linknya ke Fani dan Fani akan menyebarluaskan ke teman-temannya. Begitu, Ge? Ada yang kurang paham? Coba sekarang Bu Guru kasih waktu untuk membuka LKPD-nya. Ya, udah di scan, oke baik. Terus kemudian, nah ini, setelah kalian buka LKPD-nya dan kasusnya tadi ya, Mas sudah disiapkan apanya? Sudah dibuka? Belum ya. Ini tugasnya. Yang pertama, dari kasus tersebut peran lembaga apa yang bisa membantu? Nah, nanti per kelompok Bu Guru bedakan lembaga-lembaganya biar nanti nggak tumpang tindih. Kelompok pertama, menurut LKPD pembagiannya apa itu? Lembaga apa ya Mas? Peran lembaga apa? Lembaga pendidikan. Kelompok 2, peran lembaga? Yang kedua pendidikan. Lanjut, berarti ada 2 ini. Yang ketiga, peran lembaga. Kalau menurut LKPD, agama ya. Kemudian yang keempat, tadi peran apa? Hukum. Terus kemudian yang kelima, peran lembaga? Politik. Terus kan?
Tidak? Silahkan kalian menggunakan waktu untuk diskusi. Bu Guru kasih waktu 15 menit. Dimanapun boleh. Silahkan kalian keluar mencari narasumber dan menggunakan HP dengan bijak. Begitu ya? Baik? Ada pertanyaan? Bu Guru ulangi sekali lagi. Tepuk 1, 2, jeruk. Silakan diskusi. Terima kasih. Gunakan HP dengan sebaik mungkin. Juga boleh. Silakan. Mau ke perpustakaan juga boleh. Silakan. Nggak bisa digunakan. Ini nggak bisa. Oh gitu. Yeah. Boleh. Dalam. Text bisa. Ini apa enggak? Oh enggak, ini copy paste yang ini. Nah, copy paste. Ini terus pindah ke sini satu. Terus ditulis. Klik double. Ya. Iya, bagus. Udah. Terus ini apa namanya? Ngirim layout Canva-nya ke Bu Guru ke udah. Ya. Coba kamu cat lagi ya, biar catmu naik ya. Mbak, kalau bisa kayak gini nih. Jadi Canva-nya ditempel, di copy paste di yang cocok ini, cocok banget. Jadi nanti ketika layout presentasi sudah include di situ ya. Luar biasa ini kolaborasinya ya. Sudah kumpul, tinggal kelompok ini yang belum ya. Mungkin lagi mencari informasi lebih. Gimana nih? Tadi udah pada ngerjain? Udah. Senang apa enggak ini? Senang. Kerjain di mana? Ada yang di kantin ya? Iya. 1-4? Sudah? Yang? Sudah? Bu Guru ngecek, kamu? Sudah, oke baik. Dalam, iya. Jelas kok bisanya. Iya apa? Nanti kan bisa diperbesar di tempatnya Bu Guru. Iya. Ya. Ayo tepuk 1, 2, 3. Jeruk. Dukung. Yang lama dukunya. Yang lama dukunya biar kalian bengkek ya. Yang lama dukunya biar kalian bengkek. Sudah sekarang apel. Terima kasih. Menyenangkan nggak diskusi di luar? Menyenangkan, ada yang di kantin, ada yang di perpustakaan, ada yang nanya sama guru gitu ya. Ya. Ini dari sini Bu Guru sudah bisa melihat progres atau kemajuan kalian mengerjakan di LKPD online. Nah, ini sekarang presentasi waktunya. Siapa yang mau presentasi duluan? Ini kelompok mana? Kelompok mana? Kelompok mana? Kelompok mana yang mau presentasi? Kalau saya dulu belum selesai kerjanya. Ayo, duluan. Ya, semangat ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Fani. Kelompok 8 ya. Ya, baik. Maju duluan yuk. Sudah siap? Sudah siap? Sembari Bu Guru mempersiapkan LKPD-nya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami mempresentasikan hasil kami memanfaatkan peran lembaga sosial dalam Pemanfaatan sumber daya manusia. Ya, terus Bu Guru lama ini delaynya. Coba pakai HP dulu ya, Mbak. Dibaca yang di HP nggih. Pertanyaannya ya. Pertanyaannya kelihatan? Yang pertama. dari kasus tersebut peran lembaga apa yang bisa membantu? Pertama, Sebentar. Untuk kelompok 8 tadi jatahnya apa ya? Lembaga pendidikan, baik. lembaga pendidikan. Satu, Mm-mm. bekerjasama dengan lembaga kursus desa untuk memberikan pelatihan penanggulangan praktis. Misalnya, tentang pelatihan teknologi digital. Mengadakan pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja Indonesia. Ya. Dengan A, menjadi pada kreativitas anak muda Heeh. atau seni olahraga perusahaan. Oh, baik, sebentar. Kelompok 8, 2 lembaga sosial yang ada di lingkungan sekitar, ngasih contohnya lembaga agama. Yaitu apa ya, Mas? Oh, iya, berperannya sebagai wadah. Itu berarti bisa kita lihat ketika di masjid itu ada acara apa? Misalkan kerja. Maulid kayak gitu ya, ada pengajian kayak gitu ya. Baik, lanjut ke lembaga berikutnya. Keluarga Mm-mm. memberikan motivasi belajar, Mm-mm. memberikan fasilitas atau buku alat internet. Ya, ini berarti contohnya lembaga keluarga ini ya, di antara bertiga ini ya, salah satunya ya. Baik, lanjut ke yang ketiga. Dah, yang ketiga, solusi ya. Silakan kalian bisa melihat hasil kerja kelompok lain di LKPD ya. Jadi kalian nanti bisa sharing. Oh, ternyata kelompok ini bagus nih, bagusnya keren. Nah, kalian saling belajar di sini. Ya, yang Oh, gitu ya. Berarti lembaga agama bekerja sama dengan lembaga pemerintahan, balai desa ya. Terus kemudian lembaga pendidikan untuk mengadakan pentas seni. Oke, baik. Terus apa lagi? Oh, teman-teman yang lain ada yang bisa menanggapi atau memberikan apresiasi kelompok ini sudah bagus apa belum dalam menyampaikan presentasi atau alasan-alasan yang lain? Atau nomor 1 bagaimana, 2 bagaimana, 3 bagaimana? Apa sudah baik sekali? Sudah baik sekali ya? Sudah detail ya? Ternyata ada 2 lembaga sosial yang ada di lingkungannya ini yang dapat mendorong untuk memanfaatkan kualitas sumber daya manusia, gitu ya. Ada lembaga agama dan lembaga keluarga. Tepuk tangannya untuk kelompok 8. Terima kasih. Terus ada lagi yang sudah siap? Kayaknya ini nih. Mundur, tapi kayaknya ini nih. Ayo. Silakan. Ini dipegang oleh siapa? Tepuk tangan. Disupport ya. Ini sama Alba. Sama Alba. Ini pasang sini ya. Nanti gantian ya. Yuk, silahkan duduk. Terima kasih. Gantian. Kelompok 1 ya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kami akan mempresentasikan Iya. diskusi kami mengenai peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Yang pertama,
Jatahnya ini lembaga apa ya? Jatahnya yang menyoroti kasus ya? Keluarga. Oh, keluarga, baik. Jadi tadi kasus yang komik tadi bisa diselesaikan dengan peran lembaga keluarga ya. Nah, perannya apa aja yuk disebutin. Saya juga dibaca Bu. Nggih, bisa. Dari kasus tersebut, peran lembaga apa yang bisa membantu? Peran lembaga keluarga memberikan dukungan moral dan motivasi agar keluarga mau belajar keterampilan. Dua, menanamkan nilai kerja keras. Melindungi hal pekerjaan, pekerja dan pengusahaan lembaga memastikan kerja mendapatkan haknya upah layak, jam kerja wajar, jaminan sosial. Kelima, lembaga politik membuat kebijakan tenaga kerja lembaga politik misalnya DPR membuat undang-undang aturan upah minimum. Terus kemudian lembaga apa lagi yang kurang? Agama ngapain? Menanamkan nilai etika dan moral dalam Baik, bisa dibuka ya mind map yang ada di sini ya, bisa. Baik apa belum baik mind mapnya? Sudah baik, sudah menghubungkan, kita sudah melihat korelasi atau hubungan ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih, silakan duduk kembali. Dari kelompok kami, apabila saya sangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah duduk, terima kasih sekali, baik ya. Nah, ini mau 2 aja, aku mau lanjut presentasi lagi 2 aja ya, 2 aja ya, 2 aja ya. Gue mau 5 udah kesimpulan ya, langsung deh. Hah? 80 menit. Gimana? Mau 2 kelompok apa mau 8 kelompok? Kesimpulan aja. Gimana? Enggak. Asesmennya proses semuanya. Kesimpulan? Ya. Sudah? Kelompok 1 jeruk. Lanjut lagi ya. Sekarang apel. Terima kasih. Lanjut, sekarang kita setelah melihat presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 8, kita waktunya sekarang untuk apa? Menyimpulkan. Kita sudah belajar IPS 2 jam pembelajaran ini dengan menggunakan metode problem based learning. Kalian juga sudah memecahkan permasalahan tadi. Permasalahan tadi tentang apa ya? Tentang desa ya. Ada banyak apanya? ada banyak orang yang kurang Pengangguran. Terus yang tidak berfungsi lembaga apa ya? pendidikan sama ekonomi. Lembaga pendidikan dan ekonomi, dan kalian juga sudah bisa menghubungkan dari ke-6 lembaga itu yang berperan dalam pemanfaatan sumber daya manusia untuk menanggulangi kasus yang tadi, gitu kan ya? Baik, sekarang waktunya untuk kesimpulan. Bu Guru tanya nih, dari tadi pagi nyampe sekarang sudah belajar apa kalian? Oh, Fani mau? Oke, baik. Fani belajar apa hari ini? itu lembaga sosial. Lembaga sosial, terus? Iya. Kemudian? Punya peduli Heeh. awal Heeh. sama nilai moral, Heeh. memenuhi kebutuhan politik, Heeh. serta ya hukum aturan Mm-mm. semua lembaga sosial itu saling melengkapi supaya kehidupan sosial berjalan tertib dan kondusif.
Tepuk tangan untuk kesimpulannya Fani yang begitu lengkapnya. Coba Bu Guru kepengen yang dari laki-laki. Tadi kita belajar apa sih hari ini? Belajar apa hari ini? Nah, ini Oman ini coba. Bu Guru tanya sama Oman. Tadi belajar apa Oman hari ini? Silahkan. Belajar apa hari ini? Tentang lembaga sosial ya. Ya. Terus ada lagi belajar tentang apa? Diskusi. Berkelompok, baik. Terus apa lagi? Yang kamu inget ini hari ini belajar apa? Menyenangkan apa enggak, Oman? Sangat menyenangkan ya. Suka di luar. Coba satu lagi. Satu lagi kita belajar apa? Belajar apa? Oh, peran lembaga sosial buat ngapain? Peran lembaga sosial untuk ngapain? Memanfaatkan baik, mengatasi sumber daya manusia. Sudah ya, kesimpulannya hari ini kita belajar tentang peran lembaga sosial untuk pemanfaatan peningkatan sumber daya manusia. Sekarang, nah ini sudah Bu Guru bagikan tadi kertas warna-warni ya. Kita bertanya pada diri sendiri nih. Bertanya pada diri sendiri. Pertanyaannya ini, apa kamu senang dengan kegiatan belajar hari ini? Oh, senang. Nah, untuk poin 1 sama 2, coba Bu Guru kepengennya kalian gambar emoticon. Tahu ya emoticon ya? Emoticon. Kalau sedih berarti tidak senang. Kalau smile berarti senang. Terus yang poin 2, apakah diskusi kelompokmu menyenangkan? Nah, ini juga emoticon juga. Silahkan kalian bebas berekspresi. Boleh gambar poin smile, boleh gambar poin yang sedih. Lanjut, yang poin 3, ini kalian bercerita lembaga sosial yang paling berperan dalam hidup saya untuk mengembangkan diri adalah. Nah, tadi kan Bu Guru sudah bilang nih, masing-masing bakat, minat kalian kan beda-beda. Nah, kamu milih apa nih minat sesuai dengan minat dan bakat kalian? Dalam hidup saya untuk mengembangkan diri adalah lembaga apa? Karena apa? Begitu nggih? Bu Guru kasih waktu untuk refleksi 2 menit atau 3 menit? 2 menit atau 3 menit. Terus kemudian yang sudah selesai kemudian nanti ditempel maju ke depan. Oke, kurang ya? Hah? Lah kok ini? Sudah selesai belum, Mas? Bu Guru dibantu menempelkan ini ya. Sudah selesai, silahkan boleh menempel di depan. Nempelnya dempet-dempet ya. Mana? Yang pertama mana? Sini. Sini, terus bawahnya sini, Dok. Bawahnya. Sayang. Nah, terus bawahnya lagi. Aduh, sayang. Jangan. Itu sih nggak Pak. Jangan ditempelin. Nah, ditempel di sininya, Tok. Nah, terus sini. Dan Bu Guru amati kalau disuruh jalan-jalan, kalau suruh keluar, kalau suruh gambar, nomor 1 ya. Iya, enggak? Iya, kalian senang hari ini ya. Nah, coba Mas cari punyamu, terus kamu jawaban nomor 1, kamu tuh gambarnya apa? Yang mana? Oh itu, kamu tuh mau gambar apa ini ceritanya? Senyum, tapi salah. Terus tadinya sedih. Oh tadinya mau ketawa lebar, tapi diganti ketawa yang tipis gitu ya. Berarti kamu sangat senang dengan kegiatan pembelajaran hari ini. Senangnya di mana? Di saat apa? Di saat Diskusi, menyenangkan ya, karena harus bikin Canva begitu ya. Yang kedua, ini jangan nutupin. Apakah diskusi kelompokmu menyenangkan? Kamu gambarnya yang mana? Hah? Gambarnya yang itu juga. Kamu menyenangkan nggak diskusi?
Menyenangkan. Menyenangkannya kenapa? Rebutan HP kah? Apa rebutan ngedit Canva-nya? Apa di saat ayel-ayelan pendapat? Apa gimana? Membicarakan dengan kelompok. Oh, berbicara dengan kelompok itu menyenangkan. Ternyata diskusi itu positif gitu ya. Dimana kamu ada 4 orang dalam satu kelompok, ada kepala 1, kepala 2, kepala 3, kepala 4. Kalau disatukan ide-idenya jadi ide yang lebih bagus ya. Iya. Terus kemudian, nah yang ketiga kamu punya yang mana? Lembaga sosial pendidikan. Lembaga sosial pendidikan. Coba dibaca yang kelas mas. Coba. Yang mana? Lembaga pendidikan yang penting berperan dalam hidup saya untuk pengembangan diri adalah karena saya memilih lembaga sosial pendidikan untuk mengembangkan ilmu sosial dan ilmu alam dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Oh, kalau menurut Mas Azam, yang berperan dalam hidupnya itu yang paling penting adalah lembaga pendidikan karena mengembangkan ilmu sosial dan ilmu sosial. Wah. Berarti kamu suka pelajaran IPS dong? Iya. Iya. Ada. Aku baru langsung tahu ini ya. Berarti suka banget pelajaran IPS ya. Ini ilmu sosial ya sukanya ya. Terima kasih untuk Mas Azam. Sudah cukup deh. Oke, terima kasih. Yang ini kita bertanya kepada diri sendiri sudah. Ini kita waktunya untuk refleksi sudah ini. Sekarang lanjut ini. Tugas untuk besok adalah mencari program nyata tentang pengembangan sumber daya manusia dari lembaga sosial di daerahmu. Program yang nyata. Tadi kan sudah berguru bagi nih, yang kelompok 1 pendidikan gitu ya, yang kelompok 2 pendidikan, yang kelompok 3 tadi apa ya Mas? Oman, lembaga apa tadi ya? Ekonomi, yang ini lembaga hukum, kelompok yang ini? Agama, lembaga ekonomi, pendidikan. Nah, dari masing-masing lembaga itu kalian mencari di sekeliling rumah kalian, di sekitar lingkungan sekitar kalian. Terus tanya, program nyatanya apa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Paham ya? Ada pertanyaan? Any question? Tidak? Tidak? Tepuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tepuk 2. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, sudah berdiskusi dengan baik, sudah membuat Canva dengan baik, sudah bertengkar dengan teman secara positif gitu ya. Rebutan HP sih kan bertengkar positif. Besok untuk pembelajaran besok kita masuk dengan tugas yang kalian sudah Bu Guru berikan tadi ya. Ya, ada pertanyaan ini? Enggak, tadi sudah menyimpulkan bareng. Terima kasih untuk hari ini. Bu Guru bangga sama kalian. Bu Guru bangga sama kalian. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri hari ini. Assalamualaikum.